Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Saya berharap kita semua senantiasa sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelum itu saya undang kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman. Kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dari firman yang kami baca, serta kami senantiasa memohon kemampuan daripada Tuhan untuk Tuhan memampukan kami untuk melakukan apa yang kami baca, apa yang kami renungkan saat ini. Mengampuni salah dosa kami Tuhan, di dalam anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Yesaya pasal 27, pasal 40, ayat 27 hingga ayatnya yang ke-31. Di bawah perikop keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan dan berita kelepasan. Ayat yang ke-27, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi mau direnungkan serta mau melakukan dimanapun kami semua berada. Salam Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Saya senantiasa berharap di dalam Tuhan, Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan, senantiasa menjadi kuat, menjadi berkat setelah mendengarkan suara marturia ini. Saya berharap renungan ini tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, tetapi menjadi sesuatu yang bekal untuk Bapak Mama, Bapak Saudara semua punya kehidupan masa yang akan datang. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat bagaimana Nabi Yesaya mencoba menggambarkan kehidupan bangsa Israel di masa-masa pembuangan hingga masa di mana menantikan berita kelepasan. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, saya coba melihat ayat per ayat di sini. Di ayat 27 di sini digambarkan bagaimana bangsa Israel menaikkan pengeluhan mereka tentang pemahaman bahwa mereka tidak diperhatikan oleh Allah. Lalu di ayat 28 merupakan satu jawaban pasti terhadap ayat 27, bahkan di ayat yang di atasnya di ayat 1 sampai ayat 26 tentang bagaimana
mereka nantinya. Bagaimana mereka akan diberikan satu kepastian, keyakinan bahwa keselamatan itu tetap ada. Berita kelepasan itu tetap dan senantiasa ada. Apapun yang terjadi dalam masa-masa pembuangan itu, mereka tetap diberikan keselamatan, mereka akan tetap diberikan berita keselamatan daripada Tuhan Allah. Jadi Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam keadaan apapun. Lalu di ayat 27 Tuhan mau memberitahukan kepada umat Israel bahwa di dalam janjinya Dia senantiasa bukan hanya memberikan keselamatan yang pasti, tetapi Dia juga memberikan kekuatan untuk memampukan bangsa Israel menjadi bangsa-bangsa yang siap untuk mendapatkan kekuatan, siap untuk mendapatkan semangat yang baru dari sebelumnya, dari masa-masa pembuangan. Mereka diberikan satu penyertaan, mereka diberikan satu daya yang baru dengan mengingat bahwa keselamatan itu sudah ada di depan mata. Lalu di ayat 30 Nabi Yesaya mencoba menggambarkan bagaimana bangsa Israel yang akan menjadi orang-orang yang patah semangat ketika mereka tidak percaya, ketika mereka tidak yakin, ketika mereka tidak melihat secara utuh bagaimana janji-janji keselamatan Allah itu akan ditepati. Jadi di sini digambarkan menjadi orang-orang muda. Kenapa digambarkan dengan orang-orang muda? Karena kita selalu melihat bahwa orang-orang muda ini adalah merupakan orang-orang yang merupakan tulang punggung gereja. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang paling kuat, orang-orang yang paling bisa diandalkan di dalam gereja. Tapi kalau misalnya dalam perjanjian keselamatan itu pun mereka menjadi sungut-sungut, mereka mencari-cari Allah, maka itu menjadi sia-sia walaupun mereka digambarkan sebagai tulang punggung gereja. Itu sebabnya dalam ayat ke-30 Nabi Yesaya menggambarkan bangsa Israel sebagai orang muda yang lelah lesu, sebagai taruna-taruna yang akan jatuh tersandung ketika mereka kehilangan kemuliaan Allah, ketika mereka tidak mampu melihat dengan baik bahwa segala proses itu menuju kepada keselamatan yang dijanjikan Allah. Lalu ayat 31 merupakan satu janji Allah kepada setiap bangsa Israel dalam masa-masa pembuangan itu, yakni orang-orang yang sabar, orang-orang yang mau berproses dengan Allah di dalam masa-masa pembuangan itu adalah orang-orang yang nantinya akan digenapi. Jadi orang-orang yang akan menerima secara utuh janji Allah, orang-orang yang akan menerima secara utuh penyertaan dan kasih setia Allah dalam kehidupan. Jadi mereka digambarkan seperti Raja Wali. Mereka digambarkan sebagai burung yang sangat-sangat kuat, burung yang sangat-sangat dianggap burung yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat berani, sangat-sangat hebat. Karena dalam proses penantian mereka yang setia akan janji-janji Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Kotong mencoba untuk menafsir ayat per ayat dari segala pengertian Kotong, saya mau kasih tahu bahwa dalam kehidupan kita ini, saya yakin dan percaya Kotong semua
jatuh ke dalam dosa, bahkan sejak dikandung kotong telah menjadi berdosa. Tetapi bukan berarti dalam keberdosaan itu kotong tenggelam di dalamnya, kotong menjadi tiada di dalamnya. Hari ini Tuhan mau kasih tahu di kita semua bahwa dalam keberdosaan itu Tuhan akan memberikan kotong penghukuman, yakni kotong dianggap sebagai melewati masa-masa pembuangan. Dalam penghukuman itu Tuhan tidak pernah memberikan ketong satu kepastian bahwa ketong tidak akan pernah lagi diselamatkan atas dosa karena ketong punya dosa-dosa. Tetapi Tuhan memberikan ketong satu janji, perbaharuan janji yang diberikan oleh Tuhan bahwa ketong akan senantiasa diberikan keselamatan kalau ketong setia dalam proses penyembuhan akan ketong dosa-dosa. Jadi kalau ketong memberi diri kepada Tuhan, ketong melibatkan Tuhan dalam proses ketong sembuh dari dosa-dosa itu dengan yakin, dengan pasti bahwa keselamatan itu adalah milik kita. Memang keselamatan milik seluruh umat Kristen, jemaat Kristen. Tetapi kalau keselamatan itu tidak dicari, tidak dengan sabar dinantikan, tidak dengan sungguh-sungguh menantikan kehadiran Allah, keselamatan Allah, maka menjadi sia-sialah segala sesuatu yang kotong usahakan. Jadi Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan mau mengajarkan ke kotong bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Bahkan dalam proses penyembuhan dari ketong pun dosa sekalipun, Tuhan mau mengajarkan ketong serta bangsa Israel pada masa itu untuk tetap setia dalam segala proses pengobatan itu. Dalam penderitaan sekalipun, di dalam masa-masa penantian sekalipun, ketong tetap memandang kepada Tuhan. Ketong senantiasa membaca, merenungkan, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, menjadi berkat dimanapun ketong berada, serta menampilkan bahwa ketong adalah bukti nyata keselamatan itu tidak akan pernah hilang daripada ketong kalau ketong senantiasa hidup di dalam Tuhan. Itu dia yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita, bahwa berita kelepasan itu akan menjadi nyata, akan menjadi hidup dalam ketong sendiri kalau ketong setia di dalam proses. Jadi tidak ada lagi yang instan. Ini tidak ada orang dalam. Ketong biasa sering sekali kalau mau ini mau itu, ada orang dalam kok. Tapi hari ini saya mau kasih tahu bahwa ini tidak ada orang dalam. Orang dalam adalah kita sendiri dan Allah sendiri. Kalau kita tidak memberi diri kepada Allah untuk sabar menantikan kehadiran Allah, keselamatan yang Allah janjikan itu, kita akan menjadi orang-orang yang habis, orang-orang yang lelah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang akan senantiasa mengeluh di dalam Tuhan, yang terus mempertanyakan, di mana Tuhan, di mana kemuliaan Tuhan, di mana janji-janji Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan ketong satu penegasan yang pasti bahwa di mana ketong menanti-nantikan Tuhan dengan sabar, di mana ketong setia di dalam Tuhan, Tuhan akan menggenapi segala janjinya. Di dalam proses itu Tuhan tidak menjanjikan sesuatu yang mudah, tetapi Tuhan menjanjikan sesuatu keselamatan kalau ketong mau setia di dalam proses. Jadilah jemaat Tuhan yang senantiasa menjadi berkat, yang menjadi contoh bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam ketong kehidupan, bahkan itu melalui kesakitan yang tidak ada batasnya bagi ketong, tetapi bagi Tuhan itu adalah salah satu proses untuk ketong lebih mengenal Tuhan, untuk ketong melihat bahwa kemuliaan dan keselamatan itu senantiasa ada di dalam ketong diri.
selamat menjadi berkat dimanapun ketong berada. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa memampukan ketong untuk melaksanakan firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup akan perenungan pada saat ini, saya mengundang kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh diizinkan Tuhan untuk membaca, mendengar akan firman Tuhan. Kami diajak Tuhan untuk merenungkan, melihat bagaimana proses dalam menantikan keselamatan daripada Tuhan adalah satu proses yang cukup panjang dalam mengerti dan memahami maksud dan tujuan Tuhan itu membutuhkan satu proses yang panjang. Tetapi kami memahami bahwa dalam proses itu kami menantikan dan kami percaya bahwa keselamatan daripada Tuhan itu adalah janji yang pasti ketika kami semua sabar untuk berproses bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ajarkan kami, memampukan kami melewati masa-masa minggu-minggu sengsara ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, penuh rasa percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan keselamatan bagi setiap kami. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan seluruh pergumulan pribadi lepas pribadi kami, pekerjaan, pelayanan, orang tua, anak-anak, suami, istri kami, kesehatan kami, pendidikan kami, pekerjaan, pelayanan kami Tuhan. Kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan kami, Tuhan memampukan kami dalam segala sesuatu yang kami gumuli. Terima kasih Tuhan. Selepas ini kami akan kembali dalam setiap aktivitas kami. Kami pertaruhkan aktivitas kami selanjutnya di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama, saudara semua. Sampai jumpa kembali.